Ibu. Uh, yang saya hormati Ibu Edo selaku fasilitator kami dan teman-teman CGP yang saya kasihi. Nah, pada kesempatan kali ini izinkanlah kami dari kelompok 2, yaitu saya sendiri sebagai dengan Ibu Mary dan rekan saya Ibu Marlin akan melakukan praktek coaching di mana di dalam skenario yang pertama ini saya akan berperan sebagai coach dan Ibu Marlin berperan sebagai coach. Nah, sekarang kami akan memulainya, Ibu. Dalam skenario 1 ini, Ibu, saya sendiri, Ibu Mary, menghadapi permasalahan dan saya bercerita kepada rekan saya, Ibu Marlin. Baik. Selamat pagi, Ibu Marlin. Selamat pagi, Ibu Mary. Apa kabar, Ibu Marlin, hari ini? Kabar baik, Ibu Mary. Ibu Mary sendiri bagaimana kabarnya hari ini? Kalau saya, syukurlah, puji Tuhan, Ibu, keadaan saya baik-baik saat sekarang ini. Syukurlah, Ibu. Begini, Ibu, bisa saya minta waktu sebentar saja, Ibu? Bisa, Ibu, silakan. Ini, Ibu, saya itu sebenarnya punya permasalahan, Ibu, tentang kegiatan belajar mengajar saya yang saya lakukan di kelas ini. Saya itu bingung, Ibu, permasalahannya saya itu bingung bagaimana saya mau mengembangkan membuat alat peraga yang tepat sehingga alat peraga yang sesuai dengan materi yang saya ajarkan itu sehingga anak-anak murid saya itu mudah untuk memahami materi yang akan saya pelajari, yang akan saya berikan. Saya merasa bahwa cara mengajar saya itu masih kurang pas, Ibu, tentang materi yang saya berikan ini. Tentang materi saya itu kan tentang ini sistem tata surya, Ibu, ya. Di situ saya merasa bahwa saya belum bisa mengembangkan alat peraga itu seperti apa sehingga anak-anak saya itu mudah untuk memahami. Saya belum bisa menampilkan alat peraga itu dengan tepat, Ibu. Seperti itu, Ibu, permasalahan saya. Oke, Ibu Mary. Jadi Ibu Mary tadi bingung ketika Ibu Mary mengajar itu anak-anak sepertinya kurang memahami apa yang Ibu Mary sampaikan karena Ibu Mary ini kesulitan dengan sepertinya materi itu Ibu Mary membutuhkan alat peraga sehingga membuat anak-anak itu lebih paham apa yang Ibu Mary ajarkan. Benar seperti itu, Ibu Mary? Iya, Ibu, tepat sekali. Saya butuh sekali bagaimana cara untuk membuat alat peraga itu. Saya bingung, masih bagaimana lah ya, begitu kurang tepat, saya rasa kurang sempurna apa yang saya ajarkan nanti itu. Seperti itu, Ibu. Oke, baik, Ibu Mary. Jadi selama ini Ibu Mary mengajar di tadi untuk materinya itu materi tata surya ya, Ibu ya? Ya, sistem tata surya. Oke, kalau selama ini yang Ibu Mary ajarkan itu Ibu Mary tidak gunakan alat peraga, seperti itu? Iya, saya tidak gunakan alat peraga ketika saya mengajar itu ya. Saya masuk kelas, lalu saya melihat saja di buku itu. Di buku itu apa materi yang ada di dalam buku itu saya pelajari, dia punya tujuan pembelajarannya, indikatornya, ya saya jelaskan, mengalir begitu saja. Tanpa alat peraga, jadi anak-anak kesulitan ya, Ibu ya? Jadi anak-anak sangat kesulitan sekali untuk memahami materi yang saya berikan itu, dan saya juga akhirnya bingung ini materi ini sebenarnya alat peraga apa yang harus saya pakai supaya anak itu mudah untuk memahami itu. Saya bingung, tidak tahu mau berbagi kepada siapa, mau curhat kepada siapa, mau minta masukan dari siapa, saya bingung, Ibu, seperti itu. Oke, nah jadi Ibu Mary ini sebenarnya mau buat alat peraga, tapi Ibu Mary tidak tahu mau tanya kepada siapa, lalu cara buatnya bagaimana, seperti itu ya, Ibu Mary ya? Iya. Oke, sejauh ini kira-kira cara apa yang Ibu Mary sudah coba untuk bisa membuat alat peraga ini, Ibu Mary? Sejauh ini selama Ibu Mary mengajar materi tentang tata surya tadi. Nah, begini, Ibu.
selama ini itu uh, saya saya mengajarkan biasa saja. Selama ini kan saya tuh mengajar biasa saja. Jadi selama ini saya itu mau mencoba, sudah mencoba untuk berusaha untuk bagaimana menemukan alat peraga yang tepat itu tuh saya sudah berusaha. Saya mulai mencari sumber-sumber di internet itu ya tentang ini alat peraga itu. Sistem tata surya, perputaran tata surya itu bagaimana, lalu ini kala revolusi, kala ini rotasi itu bagaimana, lalu perputaran bumi pada porosnya itu, lalu sambil berputar pada porosnya itu kan dia berputar mengelilingi matahari itu. Saya mencoba mencari banyak referensi di internet, lalu saya buka di platform Merdeka Mengajar itu ya. Saya saya cari di platform Merdeka Mengajar itu kira-kira alat peraga yang tepat itu seperti apa. Lalu selama ini saya pernah coba untuk buat semacam kan bumi ya matahari itu saya cari, saya minta anak-anak itu buat ini bawakan bola itu yang besar, bola yang besar. Lalu bumi itu saya minta anak-anak itu bawa bola yang kecil. Lalu saya sudah minta anak-anak bawa dengan senter, senter itu, lalu di senter dari situ senter begitu. Di senter itu sebagai cahaya matahari itu, lalu bagaimana itu terjadinya gerhana matahari, gerhana bulan di situ. Jadi saya selama ini saya mencoba seperti itu, Ibu. Saya sudah mulai mencoba seperti begitu. Oh iya, jadi Ibu Mary ini selama ini ketika kesulitan membuat alat peraga, kemudian Ibu Mary coba cari internet, kemudian coba masuk ke PMM untuk melihat praktik baik ya Ibu ya yang dibagikan di sana. Iya, Ibu bisa jadikan sebagai referensi lah gitu ya Ibu ya. Kira-kira prakteknya itu berhasil tidak Ibu waktu Ibu gunakan alat peraga yang tadi seperti Ibu sudah sampaikan tadi, pernah suruh anak-anak bawa bola lalu bawa senter. Prakteknya di kelas bagaimana? Berhasil kah tidak ini Ibu? Jadi ketika saya buat praktik itu pagi malam itu saya sudah persiapkan dia punya alat peraganya, tujuan pembelajaran saya sudah siap mau action. Pagi itu saya datang tuh anak-anak mereka lihat, Ibu Mary bawa apa ini, bawa bola besar, kita mau main bola kaki ini. Tidak, sabar dulu, ada deh yang Ibu nanti akan jelaskan. Tenang dulu anak-anak, mereka penasaran sekali. Akhirnya saya bilang anak-anak diam dulu, lalu saya kondisikan anak itu yang tenang seperti apa, lalu saya melihat sampaikan saya punya tujuan pembelajaran apa semuanya itu, lalu saya langsung buat dengan alat peraga itu. Anak-anak tuh antusias, dia bilang ternyata bisa seperti jadi saya mencoba bagaimana peristiwa gerhana bulan itu, lalu gerhana matahari itu kita coba demonstrasi dengan anak-anak itu. Jadi mereka sangat antusias, mereka bilang, Ibu saya coba lagi Ibu saya coba, saya punya gerhana bulan, Ibu punya gerhana matahari. Jadi mereka sangat semangat sekali. Lalu ketika jelaskan tentang bagaimana bumi itu berputar pada porosnya, lalu bagaimana berputar pada matahari. Jadi ada satu anak itu dia sebagai bumi, dia sambil berputar pada porosnya, itu kan nanti kan akan terjadi siang dan malam. Nah, jadi itu anak-anak langsung mereka mulai antusias, mereka semangat. Oh, ternyata begini, bumi itu sambil berputar pada porosnya, dia berputar pada matahari. Nah, ketika dia berputar pada porosnya itu, maka terjadilah siang dan malam itu. Dan anak-anak ternyata begini. Jadi akhirnya mereka lebih mudah untuk menangkap. Jadi ketika saya mengajar itu tidak banyak kata-kata yang saya lontarkan, hanya dengan menunjukkan alat peraga itu mereka dengan antusias langsung praktek ya Ibu ya. Oke. Jadi Ibu Mary sebelumnya sudah coba ya tentang alat peraga ini. Ibu Mary saya mengandaikan saja ya Ibu Mary ya. Misalnya Ibu Mary saat itu tidak sempat ya membawa alat-alat peraga tadi sampai di kelas. Jadi ketika sampai di kelas kan tidak bisa demonstrasi tuh. Kira-kira cara lain apa yang Ibu Mary pakai supaya anak-anak itu mudah memahami materi yang tentang tata surya tadi kan? Materi ini kan sifatnya abstrak ya. Jadi pasti butuh sesuatu untuk anak-anak lihat sehingga mereka mudah pahami. Kira-kira caranya seperti apa Ibu Mary? Saya pikir cara lain yang bisa saya gunakan itu dia Ibu, mungkin dengan ada cara lain yang bisa saya gunakan untuk bisa mengakomodir kebutuhan belajar anak itu ya. Jadi saya mencoba merancang itu bagaimana cara lain saya yang bisa saya gunakan itu dengan cara saya mencari video-video dari internet itu, lalu saya tampilkan dalam bentuk slide-nya itu, lalu dalam bentuk video itu tentang bagaimana
perputaran tata surya itu, Iya, lalu iya. dia punya terjadinya siang dan malam itu dalam bentuk video, sehingga Iya, iya. kalau dalam video yang gambarnya yang menarik, yang penuh warna-warni dalam video itu, anak lebih senang, lebih tertarik di situ. Saya rasa mungkin Iya, iya. cara lain yang harus saya buat itu ya seperti itu, dengan bantuan video. Jadi kan Iya, anak iya. tuh kan ada yang apa tuh, yang ada audio, ada Iya, anak yang betul, ini betul. audio visual, ada yang visual, ada yang auditori. Tadi itu kalau yang Iya, auditori tadi itu mereka mulai dengan apa? Dengan center, mereka bilang, "Ibu saya buat ini, saya buat iya, perputaran iya. ini." Dan itu dengan gerak mereka itu Betul. mereka sendiri itu. Jadi saya rasa bagaimana saya untuk memetakan kebutuhan belajar anak itu sesuai dengan minat bakat mereka itu, saya rasa Iya, mungkin iya. itu hal yang tepat, yang sangat baik, yang harus langkah yang baik yang harus saya ambil untuk saya terapkan di kelas saya itu. Iya, iya, Gitu. oke. Ini untuk materi tata surya ya, Ibu. Kalau misalnya materi Iya. lain, kalau seandainya Ibu butuhkan alat peraga, kira-kira caranya bagaimana? Kalau ini kan materi Ah, tata surya tadi sudah sempat menggunakan alat peraga. Seandainya materinya lain lagi nih, Ibu mau pakai juga alat peraga. Kira-kira caranya Ibu bagaimana nih? ah, ah. Jadi kalau mau saya melihat dulu dia punya bentuk materinya itu Nah, seperti iya, iya. apa ya, dia Mhm. punya bentuk Iya, materinya seperti apa, lalu saya akan berusaha untuk bagaimana anak itu tujuan pembelajaran yang ditangkap anak itu seperti apa. iya, Nah, iya. tujuan itu yang nanti saya akan rancang materi, dia punya alat peraganya seperti apa sehingga Iya, iya. langsung pas, langsung kena, langsung tangkap di tujuannya itu sehingga Iya, anak iya. lebih mudah. Jadi mungkin ada banyak ya seperti yang saya katakan tadi itu, Iya, saya mungkin bisa mencari banyak ini praktik baik di iya, iya. platform mereka mengajar itu, lalu di internet atau berbagai sumber-sumber apa itu saya akan Iya, iya. bisa mencari di situ. Oke, baik sekali Ibu Mary ya. Oke, Iya, eh, untuk membuat alat peraga ini kira-kira Ibu Mary ini bisa punya orang tidak untuk membantu Ibu Mary untuk buat alat peraga. Misalnya Ibu Mary kesulitan ya, kesulitan buat alat peraga untuk materi tertentu. Kira-kira ada tidak orang yang bisa bantu Ibu Mary ini? Saya rasa bahwa kalau saya mengalami kesulitan nanti itu, saya pasti akan Ya, meminta dukungan ya. ya, Pasti ya, saya akan meminta dukungan dari kepala sekolah, dari teman-teman sejawat saya, teman-teman guru saya, atau bahkan mungkin dari orang ya, tua ya, murid ya, itu yang bisa membantu saya. Pasti saya akan meminta bantuan, meminta dukungan dari mereka. ya, betul, betul. Apapun yang terbaik untuk anak, ya pastilah kita akan Ya, berusaha dengan segala cara betul itu. Ibu. Ya. Oke, kira-kira kapan Ibu mulai melakukan aksi Ibu ini? Setiap mau mengajar, mau butuh alat peraga, oh ya saya harus caranya begini. Kira-kira mulainya kapan ini Ibu? Saya rasa mulai dari sekarang. Iya ya, Mulai dari sekarang saya mulai merancang mempersiapkan itu untuk materi-materi iya berikut betul, ke betul, depannya ya Ibu. Jadi saya rasa betul. lebih cepat lebih baik lah. Waktu ini Iya berputar mantap. terus. Jadi kalau bukan sekarang yang kita mau mulai, kapan lagi? Ya Ya betul sekarang kita sekali mulai Ibu. bergerak lah Ibu. Iya, saya Iya rasa betul. seperti itu. Mulai dari Saya sekarang. sepakat sekali dengan pendapat Ibu ini. Luar biasa Iya Ibu ya. Ibu. Oke Ibu, eh, Cepat lebih baik. kita sudah mau sampai di akhir sesi ini Ibu ya. Saya Iya. ingin tahu apa yang sudah Ibu Mir dapatkan dari percakapan kita di malam hari ini. Begini Ibu, saya pada percakapan kita malam ini saya merasa sangat lega sekali Ibu, saya merasa sangat senang karena Ibu sudah membimbing saya dengan berbagai pertanyaan yang membuat saya itu merenung, dan membuka ruang bagi saya untuk bagaimana menyusun pemahaman yang lebih mendalam tentang tantangan yang saya hadapi ini. Ya, Jadi saya juga merasa didengar, lalu merasa dihargai dan merasa didukung oleh oleh ibu dan teman-teman lain juga merasa didukung. Jadi ya, saya merasa bahwa saya diperhatikan begitu. Saya rasa bangga, iya saya rasa Ibu. senang sekali Ibu. Rasa diterima seperti itu. Iya Ibu. Terima kasih banyak ya Ibu Mary ya. Malam ini Ibu Iya, Mary Ibu. sudah mau berbagi kepada saya. Terima kasih juga Ibu Mary sudah mempercayakan saya untuk berbagi cerita bersama Ibu Mary pada malam hari ini. Nanti setelah Ibu Mary praktekan apa yang tadi Ibu Mary sudah rencanakan, Ibu Mary bisa berbagi bersama saya di sesi berikutnya. Gitu ya Ibu ya. Terima kasih Iya, banyak Ibu Ibu. Nanti kita Mary. saling Selamat berbagi, Ibu. malam. Iya, selamat malam, Ibu. Nah,
Baik Ibu Fasil dan teman-teman, kami lanjut ke skenario kedua. Nah, di skenario kedua ini saya berperan sebagai coach, sebagai coach dan Ibu Marlin sebagai coachnya. Halo Ibu Mary, selamat malam. Selamat malam juga Ibu Marlin. Baik-baik saja kah Ibu Mary di sana? Ya, syukurlah baik-baik Ibu. Saya juga baik-baik, cuma kadang agak pusing juga ya dengan tugas banyak nih. Aduh, tugas terlalu banyak mana. Itu sudah. Tugas-tugas sekolah yang lain juga terlalu banyak menyita kita. Iya. Ibu Marlin sendiri bagaimana kabar itu tadi juga baik juga ya? Ya, baik. Sama-sama dalam keadaan yang baik-baik sudah. Iya. Begini Ibu, saya lihat akhir-akhir ini sepertinya Ibu Marlin saya perhatikan itu dalam keseharian Ibu itu saya lihat sepertinya ada yang kurang dari Ibu. Ada nampak sesuatu yang mengganjal, sesuatu yang menjadi satu permasalahan yang mungkin Ibu rasakan itu yang menghambat pikiran Ibu itu. Mungkin Ibu bisa bercerita kepada saya. Baik Ibu, ya saya memang akhir-akhir ini ada masalah Ibu. Saya merasa bahwa pembelajaran saya di kelas itu kurang interaktif Ibu. Anak-anak itu sepertinya kurang bersemangat ikut saya punya pelajaran. Jadi saya merasa bahwa mungkin ada yang perlu saya lakukan ya Ibu untuk mengatasi hal ini. Gitu Ibu. Oh, seperti itu ya. Iya. Oh. Lalu ketika Ibu mengajar itu seperti apa yang sebenarnya yang keadaan yang Ibu rasakan, yang anak-anak rasakan itu seperti apa keadaannya itu ketika Ibu mengajar? Kalau saya mengajar tuh Ibu, kan saya kan guru bahasa Inggris tuh Ibu, jadi saya tuh pasti bawa teks terus ada soal. Pasti ketika saya masuk tuh saya suruh anak-anak baca, kami terjemahkan kata-kata lalu mereka kerja soal. Ini sepertinya membuat mereka bosan karena kegiatannya itu saja. Jadi mereka itu kerja juga hanya 1-2 saja yang memang benar-benar rajin, itu yang kerja. Yang lain itu duduk main HP, yang lain ada yang kalau saya tidak lihat mereka tidur-tidur. Seperti itulah Ibu dalam kelas nih. Indikasi masalah yang Ibu hadapi itu seperti itu ya. Jadi anak kurang interaktif begitu, kurang bersemangat kurang begitu ya, Ibu ya. Sepertinya mereka bosan dengan aktivitas yang itu saja Ibu, seperti itu. Oh, seperti itu. Nah, terus kalau menurut Ibu, pemikiran Ibu Marlin sendiri, maksudnya keadaan seperti apa yang Ibu inginkan ke depannya itu, Ibu maunya suasananya itu seperti apa Ibu? Kalau saya mau tuh Ibu, pembelajaran di kelas itu jadi hidup, anak-anak itu lebih bersemangat dalam belajar, lalu saya ingin pembelajaran itu jadi bermakna. Jadi ketika melakukan pembelajaran itu ada yang anak-anak tangkap bawa pulang, bukan hanya sekedar mereka duduk baca lalu hura-hura lalu pulang. Saya maunya tuh mereka belajar itu dengan menyenangkan, lalu ada hal penting yang mereka bawa pulang seperti itu. Pokoknya ada komunikasi 2 arah lah seperti itu antara saya dan mereka juga. Jadi kami saling menikmati pembelajaran itu, seperti itu. Itu yang saya inginkan. Oh, jadi yang saya bisa menangkap. Jadi yang Ibu inginkan itu semua murid itu bisa memahami, bisa menangkap, bisa lebih rileks, lebih interaktif dalam memahami pelajaran yang Ibu berikan. Lalu artinya lebih interaktif begitu ya, lebih aktif. Tidak bermain seperti itu ya. Jadi betul. Jadi begini Ibu, karena tujuan Ibu inginnya kan seperti itu. Lalu kalau saya beri dalam sebuah skala ya Ibu, kalau saya beri dalam sebuah skala 10 itu berarti suasana pembelajarannya itu Ibu sudah bisa mendesain pembelajaran yang interaktif, pembelajaran yang menyenangkan, yang hidup. Lalu itu dalam skala 10. Kalau dalam skala 0 itu kan belum memenuhi itu ya. Kalau menurut Ibu, itu Ibu kira-kira berada di posisi yang keberapa
angka antara rentangan nilai 0 sampai 10 itu? Kalau saya kayaknya masih di pertengahan nih, di posisi 5. Seperti itu saya. Karena Oh, itu tadi apalagi anak-anak tadi, bosan ya sepertinya dengan aktivitas yang itu-itu saja. Jadi mereka ini ya kadang, mungkin mood-nya baik mereka ya kerja, kadang mood-nya tidak baik tidak kerja, seperti itu, Ibu. ya apalagi pelajaran bahasa Inggris ya Ibu ya. Iya itu tadi, orang punya Bahasa bahasa nih. bahasa Indonesia saja jatuh bangun, apalagi bahasa Inggris, Iya bahasa betul. orang lain ini, Itu bahasa sudah. asing, bahasa milik orang ini. Jadi Iya memang ada anak yang tertarik, ada yang tidak begitu ya. iya, betul Oh ya, betul. jadi sepertinya di angka 6 begitu ya Ibu ya. Iya, Jadi 5 5, pertengahan berarti deh. angka 6-nya tadi itu, maksud Ibu angka 6-nya itu keadaan anak yang seperti apa itu angka 6 itu tuh? Kalau yang mau saya dapatkan itu, sekitar angka 7 lah. Kalau untuk, 8 juga mungkin terlalu tinggi. Tidak, yang di 7 angka itu, 6 tadi itu angka 5 itu seperti apa gitu angka Ibu? 5 tadi. Angka 5 tadi itu tadi Ibu, mereka itu tergantung mood. Kadang juga kita lihat, kerja tugasnya aktif, bersemangat. Kadang juga ya 1 2 saja yang kerja, seperti itu Ibu. Jadi saya Oh taruh ya. 5 tuh di tengah-tengah mereka. Apalagi kalau jam-jam terakhir Ibu, itu, Oh ya. semangat Berarti menurun. berarti dalam beberapa minggu depan ini Ibu ingin meningkatkan itu ke angka berapa itu menurut Ibu? Kalau saya ke Yang angka idealnya menurut 7, Ibu itu di ke angka angka berapa 7. itu? Ke angka 7 dulu, target sementara saya, ke angka 7. Nah, kalau angka 7 Ibu tidak mau berangan-angan yang lebih tinggi ya, Iya. mungkin di standar Iya. 7. Kalau di standar 7 itu, di angka 7 itu kira-kira seperti apa yang harapan yang Ibu dambakan itu seperti apa di angka 7 itu? Oke, di angka 7 ini saya harap, anak-anak itu sudah ada peningkatan ya dalam, kegiatan pembelajarannya ini, misalnya mereka sudah lebih aktif, mengerjakan setiap tugas yang saya berikan di kelas. Kemudian misalnya, ada permainan yang saya siapkan, itu juga mungkin bisa membantu mereka ya. Sehingga, mereka yang tadi bosan tadi bisa menjadi lebih bersemangat atau lebih aktif lah seperti itu. Iya. Jadi begini Ibu, jadi gini ya, dalam keadaan yang di angka 9, angka 8 tadi itu ya, angka 7 tadi itu. Jadi Ya, 7 7 ya. iya, jadi begini Ibu, di antara keinginan atau harapan yang Ibu miliki itu, Ya. bagaimana menurut Ibu yang paling ingin Ibu tingkatkan dan paling menjadi prioritas Ibu yang ingin Ibu kembangkan itu yang bagaimana Ibu? Di antara keinginan Ibu tadi itu yang paling menjadi prioritas, yang paling Ibu ingin Ibu tingkatkan, Ibu kembangkan itu mana? Kalau saya Ibu kalau saya itu yang pertama mungkin saya harus, menyiapkan media pembelajaran yang agak menarik juga ya Ibu ya. Mungkin, PowerPoint, kemudian mungkin ada game, kemudian ada video, itu bisa, memancing semangat mereka ya untuk lebih aktif dalam belajar. Kemudian mungkin metode pembelajarannya juga, saya mungkin, perlu melihat kembali. Mungkin saya harus memilih metode mana yang tepat untuk materinya, begitu. Sehingga, anak-anak itu tidak mudah bosan dengan kegiatan yang itu saja, baca, kerja soal, gitu mungkin buat mereka bosan, Ibu. Seperti itu prioritas saya, ada 2. Jadi yang pertama mau buat media pembelajaran, yang kedua mungkin, metode pembelajarannya juga harus saya sesuaikan juga, gitu Ibu. Oh iya, berarti saya bisa menangkap ya maksud Ibu. Lalu kalau menurut Ibu, keinginan Ibu yang kuat itu kira-kira kapan ya Ibu bisa mulai untuk melakukannya itu? Kalau saya dalam waktu dekat ini kayaknya saya harus siapkan yang pertama itu media pembelajaran, itu kan yang paling mudah untuk disiapkan karena video, ada game, ada itu yang paling mudah. Kemudian kalau untuk, media pembelajaran itu mungkin metodenya itu mungkin butuh waktu untuk saya pelajari dulu, karena saya harus menyesuaikan dengan materinya, terus tujuan pembelajarannya. Jadi paling dekat ini mungkin saya fokusnya ke media pembelajarannya dulu deh Ibu. Terus
bagaimana Ibu bisa memastikan bahwa itu bisa berjalan dengan baik itu? Bagaimana Ibu bisa memastikan itu? Uh, kan pertemuan berikutnya ini ada ya Ibu ya. Jadi saya memang harus menyiapkan media itu. Jadi nanti saya sesuaikan dengan materinya juga. Entah itu saya pakai PowerPoint atau ada gamenya atau ada videonya. Jadi memang harus secepatnya itu karena kondisi ini sudah berlangsung lama ya yang di angka 5 tadi. Jadi saya ingin melihat perubahannya. Seperti itu Ibu. Oh ya. Lalu keinginan Ibu yang kuat itu dengan siapa Ibu nanti akan meminta dukungan yang bisa membantu Ibu tuh Ibu akan meminta dukungan dari siapa itu? Baik, kalau untuk dukungan ini yang pertama saya minta ke sesama guru serumpun mata pelajaran bahasa Inggris ya Ibu ya. Pasti mereka juga lebih paham tentang ini. Kemudian bisa juga teman-teman yang sudah pernah menggunakan media-media pembelajaran interaktif, kemudian metode-metode pembelajaran yang pernah mereka gunakan, mungkin saya bisa meminta mereka berbagi praktik baik kepada saya sehingga saya bisa ATM lah, amati, tiru dan modifikasi gitu Ibu. Iya. Baik, jadi saya sangat berharap ya bahwa harapan yang ibu inginkan bahwa Ibu bisa mendesain pembelajaran yang aktif, yang kreatif, bisa menyenangkan sehingga anak itu lebih aktif dalam pembelajaran itu. Harapan saya bahwa itu Ibu bisa mewujudkan untuk kedepannya dalam pembelajaran Ibu setiap harinya itu. Lalu iya Ibu. Lalu dalam percakapan kita hari ini, kira-kira apa yang bisa Ibu simpulkan dari percakapan kita yang barusan ini? Kira-kira apa yang bisa Ibu simpulkan itu? Jadi tadi di awal percakapan itu saya masih belum tahu ya bagaimana caranya untuk membuat pembelajaran di kelas jadi lebih interaktif. Nah, di akhir pembelajaran ini saya sudah mendapat gambaran apa yang bisa saya lakukan untuk membuat pembelajaran di kelas itu jadi lebih interaktif dan menyenangkan. Tadi itu saya bisa menyediakan media pembelajaran yang berbeda-beda, lebih bervariasi, kemudian juga menyiapkan metode atau strategi pembelajaran yang berbeda-beda disesuaikan dengan materi dan tujuan pembelajarannya. Seperti itu, Ibu. Terus pertanyaan yang terakhir, Ibu. Apa yang menjadi pandangan baru dari percakapan yang barusan kita lakukan ini, Ibu? Pandangan baru yang Ibu dapat itu apa sebenarnya di sini? Ya, kalau saya Ibu dengan sesi percakapan kita malam ini Ibu, saya jadi tahu ya apa yang akan saya lakukan ke depannya. Saya merasa lega, saya merasa nyaman sekali berbicara dengan Ibu. Di sesi ini Ibu sudah mengarahkan saya untuk menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi tadi. Saya sangat berterima kasih dengan Ibu. Ibu sudah bantu saya. Terima kasih banyak Ibu Mary. Iya, baik Ibu. Sama-sama kita sudah saling berbagi, saling menguatkan, saling memberi kekurangan kita saling melengkapi. Yes, kita berharap bahwa ke depannya Ibu bisa menjalankan itu dengan baik, begitu juga saya, kita bisa menjalankan itu tugas kita, tugas pokok keseharian. Iya. Kita di sekolah kita masing-masing itu dengan baik. Ya, jadi terima kasih Ibu atas kerjasama kita hari ini. Waktunya saya kembalikan kepada Ibu. Terima kasih Ibu. Terima kasih Ibu. Terima kasih teman-teman.